Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, aku mau nge-share aktivitas harian aku. Nah, dan ini juga aku dimulai dari beres-beres aja deh. Dan ini suami habis pulang belanja, tapi nggak banyak juga sih belanjanya. Tadi aku minta tolong beliin coklat, sama minta tolong beliin terigu, terus tepung tapioka kayak gitu ya teman-teman, karena rencananya besok aku mau bikin cilok ayam suwir kayak gitu buat menu jualan aku. Nah, dan ini kebetulan kan coklatnya tuh udah habis, jadi aku minta tolong dibeliin coklat. Oh ya teman-teman, ini tuh jualan es kulkul aku, dan untuk coklatnya di sini aku nggak tahu ya ini mereknya apa. Yang pasti ini coklatnya udah dipotongin kayak gini gitu ya dari sananya. Pokoknya kayak gini deh kemasannya, kecil. Aku juga nggak tahu sih ini berapa gram karena nggak ada tulisannya gitu. Coklatnya itu cuman ada kertas dengan tulisan coklat kayak gitu ya teman-teman, jadi nggak ada mereknya sama sekali. Tapi ini juga menurut aku sih selain harganya murah, ini harganya tuh cuman 10.000 ya teman-teman, satu kotak kayak gini. Dan ini coklatnya tuh bener-bener enak banget, manisnya juga pas, dan kita tuh nggak harus pakein gula lagi ya teman-teman kalau mau bikin celupan buat buah-buahan kayak gitu. Nah, dan ini untuk coklatnya mau aku tim dulu. Aku ngetimnya juga sedikit-sedikit karena aku nggak punya tempat dari stainless yang ukuran gede ya teman-teman. Jadi ini aku pakai yang ukuran kecil. Oke, untuk ngetimnya di sini aku campurin sama minyak biar minyaknya juga mateng ya teman-teman, nggak mentah kayak gitu. Dan ini tinggal diaduk-aduk aja kayak gini. Pokoknya ini sih lumayan agak ribet juga ya, karena aku ngetimnya harus sedikit-sedikit, berhubung kan aku juga nggak punya tempatnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, dan ini juga untuk coklatnya udah mulai meleleh, ini tinggal terus aja diaduk-aduk, tapi nggak usah lama-lama juga sih ya teman-teman. Ini kalau misalkan udah tinggal diangkat aja, terus nanti dipindahkan aja ke tempat atau wadah yang lain ya teman-teman. Kalau ini kan khusus buat ngetimnya aja. Iya teman-teman, sebenarnya aku juga pernah bikin celupan coklatnya itu dari coklat serbuk, cuman agak ribet aja ya. Karena kalau dari coklat serbuk itu harus ditambahin minyaknya yang lumayan agak banyak, terus ditambahin juga gula putih atau gula halus kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau pakai coklat kayak gini ini udah enak banget, ini tinggal dilelehin aja atau ditim ya teman-teman, dan ditambahin minyaknya juga nggak usah banyak-banyak, ini cukup sedikit juga udah encer ya. Nah, untuk takarannya sih aku nggak nakar ya teman-teman, jadi dikira-kira aja untuk coklat sama minyaknya. Tapi ini untuk satu kotak coklatnya aku tambahin minyaknya juga nggak banyak ya, cuman sedikit. Nah teman-teman, di sini juga ada yang beli, jadi ya udah nih aku mau nyelupin dulu buah-buahannya ya. Tapi ternyata pas aku celupin barusan tuh coklatnya kurang tebal ya, jadi kayak transparan gitu loh ya. Nah, mungkin karena si coklatnya masih anget gitu ya. Aduh, masih anget, udah aku pakein celupan buat buah ya. Nah, jadi ini untuk coklatnya aku diamin dulu biar agak dingin sebentar gitu ya teman-teman. Biar nanti juga coklatnya enak ya, ngeset tebal kayak gitu pas pas si buahnya dimasukin ke coklat tuh. Nah, dan ini untuk coklatnya udah lumayan dingin, jadi aku celupin tuh bener-bener bagus ya. Ini tuh tebal banget dan langsung kering kayak gitu. Nah, di sini ada yang mau 3 buah aja sih kayak gitu. Ini untuk variannya ada pisang, ada nanas, sama semangka ya teman-teman, apa melon ya tadi aku lupa. Nah, dan ini katanya sih untuk yang nanasnya asem banget gitu. Iya sih emang, karena aku tuh belinya bukan aku sih sebenarnya, suami yang beli. Aku tuh minta dibeliin nanas madu kayak gitu kan. Kalau nanas madu kan udah pasti manis ya teman-teman. Suami malah beliinnya nanas yang biasa, dan hasil ada asam-asamnya gitu. Tapi menurut aku kalau dimakannya tuh tengah hari itu bener-bener seger banget, apalagi yang suka asam ya. Jadi manis perpaduan asam gitu, menurut aku sih seger ya, enak-enak aja. Nah teman-teman, oke, untuk percoklatan untuk ngetimnya udah beres.
Lanjut di sini aku mau nyiapin atau nyang-nyangin daun bawang ya teman-teman. Nah ini untuk bawangnya kan kalau nggak dipotong-potongin kayak gini tuh udah langsung pada kuning-kuning atau tua-tua layu di rumah ya teman-teman. Jadi di sini mau aku iris-irisin aja kayak gini. Nah ini sebenarnya untuk bawangnya belum aku cuci, jadi aku cucinya nanti aja pas mau make. Karena setelah aku potongin kayak gini mau aku taruh di tempat dan aku taruh di kulkas aja. Nah ini juga bawangnya besok udah habis ya. Karena besok aku rencananya akan mau bikin cilok ayam suwir gitu. Jadi untuk bawangnya ini penting banget ya. Besok mau aku campurin ke adonannya. Nah berhubung aku tuh hari ini gak masak ya teman-teman, emang dari kemarin gak masak sih, karena aku tuh kalau belum beres semuanya aku males buat masak-masak kayak gitu. Dan ini Rapan sama papanya udah kelaparan, ya udah kita beli telur aja, dan di sini aku mau bikin telur dadar. Nah, untuk telur dadarnya di sini aku tambahin daun bawang karena kebetulan di rumah juga lagi banyak daun bawang. Terus ini juga aku tambahin penyedap rasa, garam sama mecin ya teman-teman. Oh ya ini nggak aku tambahin cabai karena kan Rapan mau makan. Aku males kalau gorengnya harus satu-satu kayak gitu. Jadi ya udah aku satuin aja. Nah dan ini di rumah juga kebetulan lagi banyak bawang merah. Akhirnya aku untuk masak telur dadarnya aku tambahin bawang merah juga. Sebenarnya walaupun nggak banyak bawang merah juga suka aku pakein bawang merah ya teman-teman, karena enak aja gitu wangi. Nah dan ini tinggal digoreng atau didadar aja. Tapi sebelumnya ini aku mau goreng dulu bawang merahnya biar bawangnya tuh kering ya teman-teman, dan nantinya juga wangi ke telurnya. Dan ini sebenarnya Rapan nggak suka sih sama perbawang-bawangan gitu, cuman akunya yang suka. Jadi udahlah, nanti kan Rapan mau aku suapin untuk bawangnya, aku yang makan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan ya, dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya teman-teman. Nah buat teman-teman juga yang baru mulai buka usaha kecil-kecilan kayak aku, mudah-mudahan usahanya lancar ya teman-teman dan tetap semangat, walaupun mungkin kalau jualan pertama itu kan emang sepi ya, bakalan gak ada pembeli atau jarang pembeli. Tapi alhamdulillah sih aku jualan pertama kemarin juga udah ada yang beli, karena kan sebelumnya aku juga jualan ya teman-teman, cuman aku tuh jualannya mut-mutan gitu, jadi kadang jualan kadang enggak. Sebenarnya bukan karena akunya nggak pengen jualan sih, aku tuh pengen banget, tapi karena keadaan gitu ya teman-teman. Kadang pas aku lagi jualan Rapan sakit, nah ya udah akhirnya berhenti dulu, karena Rapan itu kalau sakit bener-bener nggak bisa aku tinggalin ya teman-teman. Nah nanti kalau misalkan udah sehat, udah enakan, nah baru aku jualan lagi. Terus kemarin-kemarin kalau misalkan teman-teman yang ngikutin video aku dari awal, aku juga sering banget posting-posting jualan aku ya teman-teman. Nah itu tuh aku jualan enggak kayak gitu. Sebenarnya aku juga nggak enak ya kayak gitu, cuman kan karena berhubung kemarin juga aku sempat pindah ke Bandung, jadi udah aku berhenti dulu jualannya. Terus sebelumnya juga aku sempat ke Cianjur lama ya, keluar kota gitu, ke rumah mama lama juga karena mau ada acara di rumah ya. Akhirnya berhenti lagi jualannya, dan sekarang aku mau mulai jualan lagi. Mudah-mudahan apa ya teman-teman, tetap selalu dikasih semangat gitu. Kalau aku sih senang-senang aja ya untuk jualan ya, walaupun kalau awal-awal tuh sebenarnya agak sedih juga ya, apalagi pas kita jualan terus nggak ada yang beli kayak gitu ya, udah pasti apa ya, kita tuh sedih. Tapi mudah-mudahan aja aku masih terus semangat aja deh kayak gitu walaupun jarang pembelinya gitu ya teman-teman ya. Sambil apa ya, sambil jagain Rafan juga, sambil ngerjain kerjaan rumah juga. Sebenarnya aku juga lagi ada rencana ya teman-teman sama suami, pengen jualan tuh kayak keliling, lebih ke apa ya, kita tuh pengen ke jualan di tempat-tempat pameran kayak gitu, terus di tempat-tempat yang car free day. Kalau di Jakarta itu kan banyak banget taman-taman ya teman-teman, udah gitu taman-tamannya tuh suka rame pengunjung. Nah aku tuh kayak pengen aja gitu jualan di tempat-tempat seperti itu. Kalau misalkan jualan di tempat seperti itu kan kita juga standby-nya nggak harus dari pagi sampai sore kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh tahu pengunjung ramenya tuh dari jam berapa sampai jam berapa, terus dari
dari hari apa sampai hari apa gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya untuk teman-teman yang ada di daerah Jakarta tuh lebih rame tuh di hari weekend ya teman-teman, karena kan libur juga, libur sekolah, libur kerja kayak gitu, jadi banyak banget yang main-main. Nah aku nggak tahu sih, ini baru rencana aja, mudah-mudahan sih ada jalannya ya teman-teman ke depannya. Nah karena aku tuh emang seneng banget kan, sekalian aku ngonten juga, sekalian jualan kayak gitu. Dan ini nggak kerasa juga ya teman-teman, ini udah malam, aku juga udah super kumal banget. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan gak enak dilihatnya ya. Aku tuh kalau misalkan bikin konten kayak gini jarang banget ya bikin konten pas aku udah mandi, udah bersih kayak gitu. Ya udah, ini aku serialnya aja gitu ya, bangun tidur atau misalkan sebelum tidur kita langsung beres-beres kayak gitu, ya udah aku record aja gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak make upan dulu atau segala macam. Beda lagi kayak aku kalau misalkan mau nge-review produk atau aku mau tutorial make up, ya itu sih kita udah bersih, udah mandi segala macem ya teman-teman. Tapi kalau untuk ngerjain kerjaan rumah, aku ini real aja sih, jadi emang sehari-hari aku ya seperti ini gitu kalau di rumah. Nah dan ini juga aku sedikit-sedikit nyuci bajunya Rapan, karena dari kemarin aku emang belum sempat nyuci ya teman-teman. Ini tuh di rumah masih numpuk banget, masih berantakan kayak gitu. Jadi ada waktu luang sedikit, ya udah nih aku nyuci dulu, dan ini aku langsung jemur-jemurin aja di dapur belakang ya teman-teman. Besok kalau misalkan udah siang ini tinggal mindahin ke depan. Nah dan ini juga apa ya, untuk beres-beres di rumah sama di depannya belum kelar-kelar ya teman-teman. Padahal aku tuh pindahan nggak bawa barang-barang, aku tuh cuman bawa baju doang. Tapi tetap aja ya pas nyampe rumah, balik lagi ke rumah, kita tuh kayak awal pindahan aja beres-beresnya. Aduh ini tuh bener-bener capek banget, karena semua perabotan harus aku cuci semua, harus aku bersihin lagi. Terus di sini juga aku tinggalin makanan-makanan ya, kayak bumbu-bumbu juga. Ini tuh udah pasti pada basi-basi, udah berdebu kayak gitu. Jadi ini tuh aku buang-buangin lagi dan aku cuci-cuci tempatnya. Dan sekarang alhamdulillah ya, untuk di bagian dapur juga udah beres semua, nggak ada lagi cucian-cucian kotor atau makanan-makanan expired kayak gitu ya teman-teman. Nah dan ini juga aku langsung beres-beresin piring karena barusan habis cuci piring. Dan ini kayaknya gak enak banget dilihatnya ya teman-teman, kalau pintu ke dapur itu nggak dipakein gorden atau nggak dipakein pintu kayak gitu ya teman-teman. Nah kebetulan juga di sini banyak banget nyamuk, jadi kalau nggak dipasangin gorden kayak gini, nyamuk tuh malah makin banyak aja gitu masuk. Dan sebenarnya ini untuk gordennya mau aku buang ya teman-teman, karena udah kumel banget. Ini tuh susah juga dicucinya, padahal udah aku pakai pemutih tetap aja kayak gini. Gak apa-apa lah ya teman-teman, jadi sebelum aku beli yang baru, untuk sementara aku pakai gorden yang ini dulu teman-teman. Karena sekarang alhamdulillah udah beres, aku juga sekarang mau lanjut mandi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.